Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Apa kabar kalian semuanya? Aku berharap teman-teman semua di rumah bersama keluarga tercinta selalu diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Video kali ini kita akan kembali lagi buka ruang diskusi publik terkait dengan proses hukum lanjutan yang kemudian sedang dihadapi oleh Roy Suryo dan Tifa, yang dimana mereka sudah menjadi tahanan kejaksaan hari ini. Dan kemudian ada upaya yang kemudian dilakukan oleh pengacara-pengacaranya teman-teman untuk dilakukan penangguhan penahanan. Jadi mereka lagi bersurat dan kemudian hari ini penentuan. Apakah mereka Roy Suryo dan Tifa akan tetap dilakukan penahanan lanjutan oleh pihak kejaksaan atau permintaan penangguhan dari pengacara-pengacara Roy Suryo dan Tifa ini teman-teman dikabulkan dan disetujui dan mereka menjadi tahanan kota ataupun tahanan rumah. Ini menarik. Hari inilah adalah hari penentuan. Kalian sebelum membahas lebih jauh, kalian tulis di kolom komentar, apakah kalian setuju mereka itu diberikan disetujui surat penangguhannya, ataukah kalian mau bersuara agar supaya mereka tetap ditahan teman-teman? Tulis di kolom komentar dengan alasan-alasannya. Kalian harus berikan pendapat kalian. Jangan terlalu lama diam. Kalian harus memberikan opini kalian terkait dengan hal ini teman-teman. Karena hari ini penentuan. Hari ini adalah penentuan. Apakah mereka akan terus ditahan atau malah akan dibebaskan menjadi tahanan kota, tahanan rumah. Entah apa yang akan terjadi, mereka akan tambah keluar-keluar atau mengganggu jalannya persidangan, aku tidak tahu teman-teman. Tapi yang pasti kalau mereka menjadi tahanan rumah atau tahanan kota, mereka mungkin bisa saja untuk tampil di televisi-televisi, tapi saya nggak tahu persyaratan-persyaratan yang diberikan oleh kejaksaan teman-teman. Ya, jadi hari ini penentuan. Bagaimana? Apa harapan kalian? Mereka tetap ditahan atau kalian nanti akan melihat mereka ditangguhkan dan kemudian tidak jadi ditahan? Yang pasti ditahan atau tidak, 2 minggu lagi mungkin ya akan masuk ke dalam persidangan untuk pembuktiannya teman-teman. Kita saksikan dulu videonya. Roy Suryo teriakan takbir usai tiba di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Woi, jangan tutupin. Rompi orange dipakai kayak jubah teman-teman ya. Udah jadi kayak Naruto aja teman-teman. Roy Suryo sempat meneriakkan kalimat takbir di hadapan awak media. Dan kemudian tertangkap kamera juga ketika mau menaiki mobil tahanan ya. Roy Suryo sempat agak berdiri di mobil tahanan kemudian meneriakkan merdeka, merdeka ya. Kita saksikan dulu videonya. Total 4 berkas sudah keluar. Ini dia. Terima kasih. Ini Dr. Tifa, Ini barang buktinya ini, barang buktinya sampai berkoper-koper baru teman-teman. hadir. Koper. Ini. Nah, itu buktinya keluar dengan menggunakan baju tahanan dan belakangnya Roy. nah itu dia. Memakai Bu Tifa. memakai Allah Akbar. Borgolnya bisa dilepas, bisa dipasang lagi ya. Bisa dilepas sendiri, bisa dipasang lagi. Lucu juga teman-teman ya. Kita akan coba melihat video yang ini. Ini kocak sih teman-teman ya. Pak Jokowi, jangan cabut laporan Pak Jokowi. Kami sudah mengeluarkan tim yang besar untuk meneliti ijazahnya. Kami ingin Jejak paparkan ini di digital emang pengadilan. kejam besti. Jangan cabut laporannya. Itu kata Bang Kosi. Laporkan saja. Kita tunggu, buktikan di pengadilan. Ini kan jejak digital yang tidak bisa hilang. Artinya gini, Anda sendiri yang Abang Kosi menyampaikan langsung kepada pucat. publik. Ayo kita bertaruh. Kita sudah siapkan 1 juta pertanyaan dan lain-lain. Artinya begini Mbak Kumala.
Jangan karena adanya penangkapan yang merupakan kewenangan dari kepolisian ya, kemudian ini dijadikan orkestrasi uzon lagi ya, dan lain-lain sebagainya. Penyidik memiliki kewenangan untuk itu. Artinya ketika dia dilakukan penangkapan itu sudah sesuai. Nah kalau ada administrasi prosedural yang monggo kerso, silakan lakukan prapit. Ya upaya paksa itu tidak mungkin juga ada seorang yang melakukan tindak pidana terus saya datangin, polisi harus permisi, saya mau nangkap boleh apa enggak, kalau enggak boleh saya pulang aja. Kan lucu republik ini. Ini sudah lumrah. Artinya tegas dan terukur, ya. Makanya kalau nggak mau ditangkap, jangan melakukan tindak pidana. Kan begitu, ini tahu dan mau kok. Artinya seperti itu, Mbak. Kami berikan waktu 1 kali 24 jam, kami akan berangkat melakukan perubahan dan mengadakan aksi pukul 100 panci di Pukul 100 panci. Jadi mungkin hari ini adalah hari penentuan teman-teman ya. Hari penentuan di mana mereka akan dilanjutkan penahanan atau tidak. Makanya kemarin kenapa ya ada yang bertanya, Bang kenapa nggak terlalu euforia? Kenapa abang tidak syukuran? Kenapa nggak potong tumpeng? Ya aku ya realistis saja teman-teman ya. Melihat keadaan yang terjadi, bagaimana betapa spesial perlakuan yang diberikan kepada mereka. Padahal sudah diperlakukan sespesial itu, tapi mereka masih protes kepolisian. Mereka masih mengatakan hal-hal yang tidak terhadap penyidik yang menangani kasus mereka ini. Makanya ketika ini masuk di kejaksaan teman-teman ya, dan kemudian ketika para pengacara mereka mau mengatakan tidak ada pasal yang dipenuhi untuk mereka ditahan atau bagaimana, pokoknya mereka paling tahu pasal-pasal Indonesia lah pokoknya teman-teman. Lantas kemudian mereka mengatakan bahwa kita akan tunggu hari ini adalah keputusan kejaksaan apakah penangguhan akan diterima atau tidak. Ya, kita tunggu saja. Saya pun lagi menunggu ini teman-teman. Dan juga teman-teman yang ada di Jakarta pasti menantikan apa lanjutan kejaksaan. Apakah mereka akan dibiarkan, karena kita dengar-dengar ada katanya 50 tokoh yang kemudian menandatangani untuk menjadi jaminan mereka, penjamin teman-teman. Nah itu kan makin hari makin membuat kita khususnya mendukung Pak Jokowi ya jangan terlalu berharap untuk penahanan ini bisa lama juga teman-teman ya, karena segala hal bisa terjadi. Makanya saya selalu mengatakan teman-teman jangan terlalu berharap. Nanti kalau kita terlalu berharap, apa yang terjadi? Kita akan kecewa, kita akan marah. Mending biarkan saja proses ini berjalan dengan natural. Sekalipun adanya tekanan-tekanan dan intervensi dari orang yang mengatakan tokoh-tokoh purnawiraan ini dan itu teman-teman ya yang memihak kepada mereka. Saya nggak tahu apakah itu akan berdampak besar kepada aparat penegak hukum kita yang kemudian akhirnya lemah dengan berbagai macam intervensi ya, yang kita tahu pengacara mereka itu brutal teman-teman ya. Tahu pasal-pasal semuanya. Yang paling tahu pasal. Dan kemudian tidak takut dengan kejaksaan ataupun penyidik ya. Karena mereka merasa paling benar teman-teman ya. Jadi hari ini adalah hari penentuan. Yang menentukan apakah kejaksaan bisa bersikap tegas atau tidak. Kalaupun mereka kemudian akan ditangguhkan dan tidak ditahan dan ya bisa dikatakan bebas menjadi tahanan rumah ataupun tahanan kota, at least setidaknya ini akan tetap masuk ke dalam proses pengadilan. Ya teman-teman ya, saya tidak terlalu berharap lebih. Kita tunggu saja apakah kejaksaan bisa benar-benar tegas kepada mereka. Terus bahkan kalau mereka dilepaskan seperti tambah-tambah urusan saja teman-teman ya. Tambah-tambah urusan. Kecuali ada syarat-syarat kalian menjadi tahanan kota tidak boleh tampil di sini, tidak boleh tampil di situ. Ya saya nggak tahu. Kita mempunyai banyak pemikiran. Bagaimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar. Kalian setuju nggak? Ya mereka menjadi tahanan kota ditangguhkan atau mereka tetap ditahan lanjutan. Saya pamit, see you on the next video and God bless. Bye guys.